Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Yuk kita sebelum melakukan seluruh aktivitas hari ini, kita datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur semalam Engkau telah menjaga kami, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan di pagi hari ini. Kini kami mau beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan dari awal hingga selesai, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bijak dalam memilih teman. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita juga harus bijak dalam memilih teman. Ya, kita akan menyanyikan lagu. Ya, kita sebelum belajar firman Tuhan, kita nyanyikan dulu sebuah pujian Jalan serta Yesus. Karena jalan beserta Dia, kita tidak akan tersesat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu, tolonglah ya Tuhan supaya kami dapat mengerti, memahami apa kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Ibu akan bacakan. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kita salah dalam bergaul, itu semua akan mempengaruhi hidup kita. Kalau teman kita itu sukanya tengkar, otomatis kita pun akan terpola kehidupan yang demikian. Kalau teman kita itu sukanya marah-marah, otomatis pembentukan sifat karakter pemarah pun akan ada dalam diri kita. Contoh yang termudah, dalam kehidupan kita di rumah, ketika kita melihat sosok karakter yang kita lihat tiap hari, misalnya sosok karakter papa mama kita, orangnya sabar, suka senyum, pasti di sekolahan pun kita akan sabar. Karena yang kita pelajari setiap hari karakternya demikian. Demikian juga dengan berteman. Kalau kita itu bertemannya salah, itu akan menjerumuskan kita. Kitab Amsal sendiri mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Gusar itu berarti orangnya cepat emosian, tidak sabar. Raja Salomo menuliskan kitab ini karena dia adalah orang yang sangat bijaksana. Dia menginginkan orang-orang umat Tuhan yang membaca juga menjadi bijak. Dia mengatakan, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa? Otomatis kalau kita itu selalu bergaul dengan orang yang sukanya marah, kita pun juga gampang emosian, suka marah. Ya, yuk kita akan lihat dulu ya sebuah cuplikan berikut ini.
Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi... Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. Aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Bagaimana tadi ketika kita melihat tingkah laku Sam? Sam itu dari keluarga baik-baik loh, papa mamanya baik, selalu mengajarkan baik. Tapi ketika dia di sekolah mendapat teman baru yang karakternya dalam kutip buruk, dia bisa berubah menjadi buruk juga. Dari situ kita melihat pengaruh teman itu sangat besar dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak mohon pertolongan Roh Kudus setiap hari, pasti kita tingkah lakunya juga akan sama seperti Sam yang mencontoh sikapnya Yudi, teman barunya. Nah, bagaimana dengan kalian? Mau jadi anak yang baik, pintar-pintarlah memilih teman. Semua orang itu teman kita, tapi kita harus bijak. Mana yang baik, mana yang tidak, harus pandai-pandai memilih. Memilihnya adalah memilih untuk jadikan contoh, bukan pilih-pilih teman, tapi memilih mana yang bisa jadikan contoh dan mana yang tidak boleh dicontoh. Oke? Ayo kita sebelum berdoa bersama-sama, kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Undang Tuhan selalu hadir dalam hati kita, menguasai karakter kita, menguasai hidup kita. Mari masuk, mari masuk. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh menolong kami untuk belajar bagaimana kami boleh bijak dalam memilih teman. Tolonglah ya Tuhan, mungkin setiap hari kami kurang pandai dalam mencontoh mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, supaya kami dapat meneladani kasih-Mu yang selalu memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan kami di masa kecil ini, supaya kami dapat bertumbuh menjadi anak yang baik. Lingkupilah kami, lindungilah kami dari hal-hal yang jahat ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa membanggakan kedua orang tua kami, tidak selalu membuat orang tua kami kecewa karena sikap tingkah laku kami yang buruk. Tuhan Yesus, kini kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Berkatilah ya Tuhan usaha pekerjaan orang tua kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, perlindungan untuk keluarga kami. Tak lupa kami tetap berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, dalam kondisi seperti ini bangsa kami tetap terlindungi, bangsa kami tetap bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari tidak terpuruk ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya perekonomian bangsa kami pun tetap bisa melaju dan bisa ya Tuhan mengayomi semua rakyat yang ada di Indonesia, khususnya mereka yang berdampak karena virus corona ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, untuk guru-guru kami. Berikanlah juga kesehatan, kekuatan untuk guru-guru kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, guru-guru kami bekerja keras untuk mengusahakan supaya kami tetap bisa belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anton sebagai kepala sekolah. Berkatilah kan kepimpinannya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Pak Anton tetap bisa memimpin sekolah kami dengan bijak, dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Frida, kami berdoa untuk Bu Dewi dan juga Pak Gali sebagai tim ya Tuhan, supaya juga bisa memikirkan perkembangan dari SD Nusa Putra. Kami berdoa ya Tuhan untuk PPD sekolah kami ya Tuhan, khususnya untuk SD ya Tuhan. Berikanlah jumlah murid yang bertambah ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Prema sebagai ketua tim ya Tuhan. Biarlah PPD ini ya Tuhan, di tahun ini ya Tuhan tetap bisa berjaya dan maju ya Tuhan, peroleh murid yang bisa mencukupi kapasitas 2 kelas. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seluruh rangkaian doa kami serahkan dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah pagi selesai. Tuhan Yesus memberkati.